Terima kasih, Mas. Inspirasinya kandang dari mana, Pak? Kok ada nama-nama Ada namanya, gitu? ada Wimbledon, ada Roland Garros. Jadi inspirasinya karena saya ini adalah penggemar tenis. Ada satu metodologi untuk percepatan cash flow, Mas, itu memiliki resiko. Salah satu metodologi untuk percepatan cash flow adalah kita itu beli kambing kondisi bunting. Loh, malah itu berbahaya? Berbahaya. Karena apa? Nggak tahu. Kan kalau beli kan bukan punya saya, rata-rata bukan tetangga sini kan, Mas. Saya beli dari Semarang, beli dari Ponorogo, dari Lumajang, dari Magelang, dari Yogyakarta. Stres mungkin. Mas Aldi kan pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aldi Katarina di Pesona Wisata Kita. Salam untuk peternak Indonesia. Semoga ternaknya semakin lemu-lemu dan sehat-sehat. Tentunya Ndang Payune. Kali ini saya sedang berada di TNG Farm Karangnongko, Klaten, Jawa Tengah. Tentunya masih di Indonesia kita. Tapi di sini nama-namanya Inggris semua ya. Karena pemiliknya seorang petenis sih kayaknya ya. Apa tenis lapangan ya, dan juga seorang dokter. Kita akan belajar di sini, berkeliling. Ini kandang baru ya, sangat menginspirasi sekali. Ikutin terus pesona wisata kita di TNG Farm. Yuk. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Pak Dokter Eko. Ya, sini yuk. Yuk. Yes. Ya. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik, sehat, Ya, selalu semangat. Yes. Ini sedikit hujan di Boyolali karena memang musim hujan ya Pak ya. Musim hujan dan agak gerimis. Ya, tapi tumbuhan jadi subur. Iya, betul sekali. Nah, ini kandang baru, mantap sekali. Terima kasih, Mas. Inspirasinya kandang dari mana Pak? Kok ada nama-nama Ada Inggris namanya, gitu? ada Wimbledon, ada Roland Garros. Jadi inspirasinya karena saya ini adalah penggemar tenis. Saya pernah pergi ke Australia, pergi ke Shanghai, Singapura hanya khusus buat nonton tenis, Mas. Mantap sekali. Nonton. Jadi saya itu penggemar tenis sudah lama sekali dan suka main tenis, sehingga pada waktu bikin peternakan, kandangnya dan juga pacek-paceknya saya namakan sesuai nama stadion di mana namanya pertandingan Grand Slam itu berlangsung, dan juga pemain-pemain tenis kelas dunia. Kalau inspirasi kandang ini dari mana Pak? Ini modelnya kok bagus sekali nih. Oke, nah ini pertanyaan bagus nih Mas Aldi. Pertanyaan yang sangat relevan banget ya. Kalau namanya kita membuat sesuatu, saya ini bukan ahli peternakan, Mas. Saya ini ahli bisnis yang korporasi ya. Artinya korporasi itu ya di BUMN, swasta segala macam. Nah, pada waktu belajar beternak, saya harus belajar dari nol. Istilahnya orang itu baru masuk ke TK, SD. Bener-bener, jadi kalau dulu waktu kita SD, TK dulu ya, TK, SD, ya kita harus belajar dari siapa? Mereka yang sudah senior. Jadi saya punya setumpuk buku ada di sini Mas juga. Iya. 30 buku lebih tentang peternakan. Saya ikut kursus, mendatangin senior-senior dan seterusnya untuk belajar dari mereka. Kalau saya nilai sekarang saya ada di tingkat, bukan tingkat ya, masih SMA lah levelnya. Kuliah juga belum. Nah, inspirasinya adalah dari buku, dari peternakan lain, dari diskusi dengan teman-teman. Nah, akhirnya saya mengembangkan kandang semi umbaran untuk breeding. Untuk breeding. Ini adalah kandang semi umbaran untuk breeding. Jadi inspirasi dari mana? Dari semesta, dari siapapun yang ada di luar sana yang bisa mengcoach saya dan membimbing saya. Ini kandang baru ada dua dengan model yang sama. Ya. Fungsi dan manfaatnya gimana Pak? Kok bisa dijadikan dua? Gini, tinggi dan juga atapnya gini. Oke, yang pertama adalah ini dua kandang kembar karena untuk breeding ya. Ada masing-masing ada 3 kandang koloni, jadi total ada 6 kandang koloni, kandang kawin untuk breeding. Dan nanti di dalamnya kita bisa lihat juga nih, untuk yang plong-plongnya ada masing-masing ada 10, jadi ada 20 plong. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Kalau Mas Aldi lihat, ini garis di sini. Ini kalau kita ke sana nanti akan jadi jalan tuh dari sana. Jalur sana. Masuk ke sana sampai di belakang nanti akan kita bangun kandang yang lebih besar lagi. 2 kali lipat dari masing-masing satu ini. Ada kandang ketiga mulai Januari kita bangun.
Karena saya sedang mengembangkan sebuah konsep integrated farming. Di dalamnya ada kambing domba, nanti akan pelihara ayam KUB. Ayam KUB juga. Ayam KUB juga, ada ikan nila dan lele juga ada, kemudian buah-buahan, kemudian sayur-sayur organik. Saya namakan konsepnya adalah edu treatment. Edu treatment. Education, entrepreneur, entertainment. Jadi untuk pendidikan warga sekitar, educationnya, entrepreneur nanti akan banyak mitra-mitra kita ajak kerjasama dan kita kembangkan. Terus yang ketiga, entertainment. Jadi orang-orang Semarang, Jakarta, di sini nanti bisa berlibur sambil belajar. Nanti saya akan buat villa kecil. Wah, mantap sekali. Nah, jadi kalau tamu-tamu dari luar kota bisa nginep di sini? Bisa nginep di Wah, sini. mantap. Bayar berapa, Pak? Untuk teman gratis. Untuk Mas Aldi nanti gratis. Gratis. Wah, Tunggu mantap. setahun lagi Mas, selesai Mas. Ya, kita doakan semoga lancar dan langsung kita sikat kandangnya ini habis berapa? Boleh. Habis boleh. berapa? Enggak, habis berapa totalnya itu? Total Pembuatan isinya kandang. atau kandangnya? Kandangnya dulu, nanti kita lihat isi-isinya. Ya, 2 kandang ini setara dengan 1 velos Pak Mas. Satu velos 250 Ya, sekitar juta. begitu. Oke, lanjut kita akan lihat isi-isinya Boleh. dari Ini domba kandang pertama ya. Ah. Kandang pertama adalah kandang Wimbledon. Wimbledon. Wimbledon Tulisan jangan moco Wimbledon. ya, Wimbledon. Wimbledon itu ada di Inggris. Oh ya. Ya. Oke, Nah. silakan Mas. Ini kita lihat isi-isinya dan namanya juga dombanya domba Inggris ini. Iya, benar. Wah, aku jangan ra iso basa Inggris rek. Ngeluh we. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang di belakang Mas Aldi nih. Ini sebenarnya ini adalah kambing Jawa Randu. Ini ya, Jawa Nah, Randu. Jawa Randu yang jumbo ya. Sebenarnya dia pemain cadangan sih. Cuma saya pemain cadangan tuh apa? Bukan pemain utama untuk jadi pacek. Nah, saya pakai di sini karena saya suka bentuknya walaupun nggak jadi pacek utama. Saya namakan dia Roger. Roger. Roger itu adalah mantan pemain tenis dunia nomor 1, mantan. Mantap. Terkenal sekali. Nama panjangnya Roger Federer. Nah, ini saya akan namakan Roger. Nah, di kanan ini Nadal. Halo. Nadal. Ini adalah domba Garut. Saya namakan Nadal. Nadal itu dulu adalah lawannya Roger, ganti-gantian jadi nomor 1 di dunia. Dua-duanya saya udah nonton live mereka berdua di Australia dan di Shanghai pada waktu itu. Wah, mantap ini. Kalau dari perjalanan si Roger sendiri, Roger, ini disiapkan indukan berapa, Pak? Indukannya ini satu koloni Mas ya. Ya. Ini antara 15 sampai 20. 20. 15 sampai 20. Indukannya itu terdiri dari ada yang teksel-tekselan, bukan teksel yang full blood ya. Ya. Teksel-tekselan, cross teksel lah gitu gambarnya. Kemudian ada domba prima. Domba prima itu antara Priangan sama Prima Magelangan. Magelangan. Iya. Kemudian ada juga ekor tipisnya. Kemudian ada beberapa cross merino. Jadi macam-macam lah. Terus yang ini ada kambing sapera juga ini. Ya, ini ada kambing sapera. Ini ada sapera F3 jantan, saya beli dari Cilacap. Termasuk juga ada beberapa sapera yang betina. Saya beli juga dari Cilacap, nanti dibesarkan dulu karena usianya baru usia sapi. Supaya dia bisa cukup matang secara fisiologis. Secara fisik kan harus 1 tahun ke atas ya. Ya. 1 tahun ke atas supaya dia benar-benar cukup matang sebagai indukan gitu ya. Nah, terus sebelah kiri nih Mas Aldi, Ya. sebelah kiri. Ini saya banyakan pakai Jawa Randu Mas. Jawa Randu dikawin dengan Sanen F4, nanti anaknya jadi sapera. Nah, Jawa Randunya saya pilih yang secara fisik itu bagus, tinggi badan lebih dari 75 yang jumbo lah. Karena nanti saya berharap anaknya sapera yang bagus ya, sehingga bisa menghasilkan susu yang bagus. Karena kita tahu bahwa susu itu, kualitas susu yang paling bagus itu adalah dari kambing PE. Tetapi kalau produktivitas, banyaknya susu yang dihasilkan, paling bagus itu adalah Sanen. Digabung jadi satu, harapannya adalah apa? Kualitas susunya bagus, tetapi produksinya juga tinggi.
Sehingga peternaknya bisa punya cukup uang supaya pakai flow-nya positif. Oh, iya. Dan kemudian kita bahas pakan dulu nih. Yang Ya. di sini kan banyak sekali Pak tong-tong ajaib ini. Iya, tong ajaib bener nih. Tongnya Doraemon. Tong Doraemon. Ini fungsi untuk apa Pak kok di dalam drum ini? Oke, Isinya fermentasi atau silase? isinya adalah silase, Mas. Kalau secara sederhana kan para peternak, saya juga belajar ya. Para peternak itu membagi sebenarnya sih dua-duanya, kalau saya baca referensi, dua-duanya sebenarnya fermentasi. Tetapi silase itu adalah fermentasi alami, anaerob, tanpa adanya oksigen yang terlibat di dalamnya, makanya ditutup rapat. Kalau fermentasi yang selama ini kita sebutkan itu karena ditambahkan E4, probiotik, macam-macam, gula, tetes, segala macam. Nah, kalau kami menggunakan silase, Mas, nih. Jadi nggak ada tambahan apa-apa. Ini adalah silase macam-macam, tebon jagung. Ini saya kasih ini, Mas. Dikasih Tulisannya tanda, tulisannya. isinya apa, tebon jagung atau gama, tanggalnya berapa, sehingga kita bisa kontrol bener-bener ini kapan dibuat, isinya apa, dan kapan kita buka, kita pakai. Nanti kita campur sesuai dengan kebutuhan pada saat diberikan. Kami memiliki hampir 100 drum, dengan populasi sekarang sekitar 100 indukan, Mas. 100 ini. Satu hari itu butuh silase sekitar 3 drum selain hijauan yang segar ya, sehingga kapasitas yang 100 drum ini, kalaupun kita benar-benar nggak bisa dapat dari luar, kita bisa memberi makan 1 bulan sampai habis. Tapi kita nggak seperti itulah, tiap minggu kita bikin silase, Mas. Tiap minggu. Iya. Wajib berapa tong itu kalau tiap minggu? Tiap bikin? minggu 25, sekitar 25 tong kita buat. Kan habis kan? Satu minggu habis 25, kita buat kembali. Kita panen, kita buat lagi. Ya, lanjut ada pertanyaan Pak ini tentang sirkulasi udara ya Pak. Yes. Di Boyolali kan daerah dingin ini. Ini bukan Boyolali, Iya, Mas. maaf, Klaten. Tetangga Boyolali. Tetangga. Iya. Karena seringnya tadi ke Boyolali ya. Ya. Dan ini di sini Klaten kan agak dingin ya di sini. Yes. Udara masuk. Nggak Bagus, ada kayak penghambat gitu, apa namanya? Yang hitam-hitam itu apa namanya? Lupa saya. Waring. Ya. Nah, Jaring-jaring itu Pak. Jaring ya, waring, Iya. waring yang hitam ya. Kalau malam mungkin diturunkan Nah. biar hangat ya. Ini pertanyaan bagus juga, Mas. Kita Iya. ini kan sebenarnya kan pada waktu melakukan sesuatu itu dengan menggunakan namanya praduga. Praduga ini kita menduga-duga. Ini kepanasan atau kedinginan Iya. gitu kan. Nah, artinya yang harus kita lakukan, kita harus uji dulu nih dugaannya. Nah, pada waktu pertama saya bangun kandang ini pakai galvalum kan itu cenderung tidak terlalu menyerap panas. Iya. Kita bikin sirkulasi yang terbuka, apalagi kiri kanan ini banyak pohon ya. Pohon. Nah, kita amatin, Mas. Ternyata satu, mereka nggak kepanasan. Kedua, mereka nggak kedinginan, Mas. Loh, Saya sudah sempat merencanakan akan membuat waring, Mas. Tapi ternyata mereka happy-happy saja kok. Loh, kalau mereka sudah happy, kita tambahin waring, kemudian malah jadi nggak happy, kan nggak lucu, Mas. Iya. Bener nggak, Mas? Iya. Tapi untuk saat ini udah berjalan ini nggak ada ya problem-problem ya? Maksud kembung atau gimana? Pertanyaan bagus. Kembung kita beberapa kali kejadian, tapi kita selalu bisa tanganin dan berhasil. Kemarin ada yang kembung mendadak. Jadi kita udah jalan 3 bulan dengan ternak sekitar 100 indukan. Kita tingkat kematian baru 1 ekor, Mas. Baru 1 ekor. Untuk pemula menurut saya sudah lumayan bagus lah. Untuk pemula. Nah, yang kita sekarang masih ada masalah, yang lagi saya carikan jalan keluarnya adalah prematur, abortusnya masih tinggi, Mas Aldi. Jadi Keguguran gitu? Iya. Jadi lahir prematur karena masih terlalu muda, dia meninggal. Saya udah konsultasi dengan para senior ya, termasuk Mas Yanto di Lurisae misalnya. Memang ada kesalahan, bukan kesalahan ya. Ada satu metodologi untuk percepatan cash flow, Mas, itu memiliki resiko. Salah satu metodologi untuk percepatan cash flow adalah kita itu beli kambing kondisi bunting. Loh, malah itu berbahaya? Berbahaya. Karena apa? Nggak tahu. Kan kalau beli kan bukan punya saya, rata-rata bukan tetangga sini kan, Mas. Saya beli dari Semarang, beli dari Ponorogo, dari Lumajang, dari Magelang, dari Yogyakarta. Stres mungkin. Mas Aldi kan pintar, bener banget. Jadi kalau pindah dari satu kandang ke kandang lain, hawanya kan mungkin beda kan? Beda, makannya juga Pakannya bisa beda, treatmentnya bisa beda,
mungkin juga populasinya jadi lain, temennya lain segala macam, mengakibatkan stres dan prematur. Nah, plusnya kalau selamat, cash flow-nya cepet Mas, bener nggak? Kalau kita nunggu yang dere gitu, kemudian dikawinin, itu nunggunya bisa 6 bulan lebih kan Mas? Iya. Tapi kalau udah bunting 2 bulan, 3 bulan, kita mempercepat, tapi resikonya ya itu. Gitu. Ada Masing-masing ada plus minusnya Mas Aldi. Ya. Kalau beruntung ya lancar. Ya, saya lagi belajar gimana caranya gitu ya, beli yang bunting 4 bulan tapi lahirnya selamat gitu ya. Belum lulus Mas. Ya. Levelnya masih SMA ini, belum sampai S1. Kita lanjut ya Pak ke Boleh, sebelah. ya. Pak, untuk lahan pakannya ini berapa hektar Pak ini? Oke, yang ada di sekitar sini, yang langsung di sekeliling sini Mas, Ya. ini ada 0,5 hektar. Ya. Diisi apa aja Pak? Yang ada di sini, ini saya tanam kebanyakan ada rumputnya macam-macam Itu ya, Mas. Ya, yang belakang sana itu juga. Oh, ada juga. Ya. Ada pakcong, ada gama umami, biovitas lagi coba-coba sedikit, kemudian ada singkong, banyak pisang Mas. Pisang juga dikombinasi ya? Bukan, terus Anda lihat juga banyak sengon ini. Ya. Sengon juga banyak, kemudian tanaman buah-buahan, alpukat, mangga, durian segala macam, walaupun agak lama ya. Jadi nanti supaya kan kambing lebih suka ramban, kalau domba lebih suka rumput, kita kombinasikan Mas. Oke, kita ke sebelah Ya. sana. Ini kandang yang satunya namanya Roland Garu. Roland Garus. Ya. Itu ceritanya gimana Pak? Kandang Roland Garros itu adalah Roland Garros itu stadion tenis yang ada di Prancis. Kalau Wimbledon adanya ada di Inggris. Ya. Kalau Roland Garros ada di Prancis. Nanti kandang 3 di sana adanya di Australia. Belum jadi. Australia belum jadi. Belum jadi. Lain Saya yang nanti dua ini malah belum datang Mas. Kemarin waktu mau ke Wimbledon keburu Covid. Kalau yang ke Australia udah. Kalau yang ke Prancis nggak niat ke Prancis. Ini kandangnya keren ya guys ya ini. Domba-dombanya bisa bermain di sini. Ya, kita masuk ke Kandang Roland Garros. Roland Garros. Iya. Ada sapera besar sekali nih. Ya, ini sapera F4 Mas Aldi. F4. Iya. Wah, raksasa guys. Ini fungsinya untuk dikawinkan dengan apa Pak ini? Fungsinya kita jadikan pacek, kita kawinkan dengan jawarandu. Karena dia sapera F4 itu sudah lebih dari 80% darah sanennya anaknya jadi sapera. Nah, kita harapkan kualitas susu dan produksinya bagus. Sesudah kita kawinkan dengan ini, saya namakan Djokovic Mas. Sekarang nomor 1 di dunia. Djokovic. Iya. Itu pemain tenis juga? Pemain tenis nomor 1 di dunia. Pecinta tenis. Dari Serbia. Iya. Wah, nomor 1 guys. Nomor 1 di dunia. Oke, yang kalau ini juga ada Dorper. Nah, ini ada sapera Mas. Ini sapera, ini ada sapera, ada jawarandu. Nah, ini ada Novak ini. F4 juga, hati-hati lo rotok galak itu. Ini namanya Novak. Jadi sebenarnya Novak Djokovic itu satu orang. Novak Djokovic. Nah, Novak ini sama-sama F4. Yang ini agak galak. Yang ini yang agak kalem yang sana. Nah, nanti kita kawinkan dengan jawarandu dan sapera. Hasilnya jadi sapera dan kita harapkan nanti akan menghasilkan susu yang bagus. Oke, mantap sekali. Dan di sini ada bangunan baru ini. Ya. Mau buat apa? Ini kita peruntukkan bangunan baru ini. Moga-moga akhir bulan ini selesai. Ini di lantai atas akan jadi mes, Mas. Jadi mesnya anak buah kandang ABK. Wah, mantap. Terus di bawahnya gudang kering. Nah, ini kamar mandi sama di belakang gazebo juga ada kamar mandi. Tapi sebenarnya gazebo itu nanti benar-benar untuk tamu sih. Untuk tamu. Nah, tapi sekarang kondisi darurat lagi pembangunan. Lagi pembangunan. Nanti ada di sini ada 2 kamar untuk anak buah kandang. Depan ada terasnya dan di bawah ada gudangnya. Ya, mantap sekali. Di sini anak kandang aja dibuatin mes gini bagusnya ya. Dan ini breedingan semua Pak ya? Breedingan semua. Bunting semua. Oke. Kita tinggal nunggu nanti tahun depan udah tahu-tahu akan bertambah 150-an.
Persiapannya gimana Pak ketika nanti cempe-cempe sudah lahir? Oke, persiapannya adalah bangun kandang lagi Mas. Jadi kita akan Yang kandang 3. Australia itu ya? Iya, yang Australia namanya adalah Rottweiler. Kapasitasnya bisa 200 ekor. 200 ekor. Ya. Dan semua ini total biaya sudah mencapai berapa Pak ini? Banyak sekali. Ya bisa 2 Fortuner lah. 2 Fortuner. Wah, Fortuner harganya berapa ya, guys? Aku sekelas Avanza tahun ini. Oke, teman-teman. Kita sudah sampai di TNG Farm dan bercerita berkeliling di kandangnya ada Wimbledon, ada Roland Garros, dan nanti rencana yang Australia Rottweiler. ya. Kita doakan semoga domba-domba betina cepat bunting semua dan cepat lahir semua, nanti cempe-cempenya semoga cepat banyak ya Pak ya. Mantap. Dan susunya juga sudah mulai diperas dan pakannya juga sukses. Pokoknya Terima sukses kasih. terus buat TNG Farm. Sukses juga buat pesona wisata kita. Iya, Supaya segera tembus 100.000. 100.000 subscriber. Amin. Dan sukses untuk peternak Indonesia. Salam ngarit. Salam ngarit, salam sukses Ya. untuk kita semua. Ya. Saya Aldika Tarna dan Dr. Eko. Terima Eko kasih Utomo, banyak ya. sudah diperkenankan. Sama-sama Mas Aldi. Bersilaturahmi, sehat selalu Pak. Saya dan Dr. Eko mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.